Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Galatia 6 ayat 9-10 tentang janganlah jemu untuk berbuat baik. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, Galatia pasal yang ke-6 ayat 9-10. Saya akan membacakan ayat ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, dikatakan di sini, Paulus bilang jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Jadi saudara, lihat, kita diminta untuk tidak bosan berbuat baik. Lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apa yang kita bisa lakukan di dalam perbuatan yang baik ini. Karena ini kehendak Tuhan. Paulus menasehati jemaat di Galatia agar jangan lelah untuk melakukan kebaikan. Saudaraku, bisnis kita hari ini adalah berbuat baik kepada siapapun. Kita lakukan berbuat baik, apalagi di tengah kesulitan seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu. Saudara, ini yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Sebab itu nyatakan terangmu, sebab terangmu itu datang. Galatia 6 ayat 8, saya baca, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, kita lihat di sini, Paulus mengatakan siapa yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Sebab itu kita harus menuai di dalam roh. Artinya kita menuai, menabur menurut pimpinan Roh Kudus. Saudara, sesudah itu Paulus baru mengatakan jangan kita jemu berbuat baik supaya ada waktunya kita juga akan menuai. Nah, saudara, menabur kebaikan ini adalah salah satu dari buah roh. Kalau kita lihat di Galatia 5, 22-23, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Itu 9 buah roh. Saudara, di sini ada kata kebaikan. Nah, jadi kebaikan adalah bahagian dari buah roh. Kebaikan, saudara. Bukannya kebaikan yang kita lakukan, saudara, untuk kita dapat selamat, bukan. Keselamatan itu bukan karena berbuat baik, saudaraku. Tetapi perbuatan baik kita adalah buah roh. Buah dari keselamatan yang kita sudah dapat. Itu adalah perbuatan baik. Jadi kita jangan salah mengerti bahwa dengan berbuat baik kita diselamatkan. Bukan, saudara. Kita berbuat baik itu adalah buah dari keselamatan kita, buah dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, buah yang karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Jadi saudara, kita lihat, menabur kebaikan adalah salah satu buah roh. Kita harus bisa menabur sebanyaknya selagi ada kesempatan. Kehendak Tuhan kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Saudaraku, mungkin hari-hari ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita. Untuk kita bisa berbuat baik, saudaraku. Kita berbuat baik, ini yang Tuhan inginkan. Kita jangan jemu. Paulus mengatakan jangan bosan untuk berbuat baik, saudara. Di dalam bahasa Yunani, ditulis dengan kata me ekomen. Itu artinya, saudara, become weary, capek, lelah, juga sama. Tired, lelah, lost heart, tawar hati, atau despair, putus asa, saudara. Kadang-kadang, saudara, orang capek, lelah. Dia mengatakan, udahlah aku bosen, aku capek, aku tidak mau lagi, aku sudah nggak mau lagi, saudara. Orang itu tawar hati. Tuhan tidak menghendaki kita tawar hati. Katanya kehilangan hati, saudara. Udah nggak ada, atau putus asa. Saudara, kita bukan orang seperti itu.
Sebab itu jangan lelah. Sebab untuk itulah kita ada di dunia. Saudara, untuk apa kita ada di dunia? Untuk menyatakan terang Tuhan. Jadi kita ada di dunia untuk menyatakan terang Tuhan. Sama, saudara, Paulus juga bicara kepada jemaat di Tesalonika, dia mengatakan yang sama. Kalau kita lihat di ayat 13, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah, bahkan di ayat 14 dikatakan, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Jadi saudara, Paulus mengatakan jangan kita bosan untuk berbuat sesuatu yang baik. Kerjakan sesuatu, segalanya untuk yang baik. Sebab saudara, kita harus ingat, kita ini adalah surat yang terbuka. Saudara, surat yang dibaca oleh semua orang. Orang melihat apa yang kita kerjakan. Kekristenan itu, saudara, apa yang kita kerjakan. Bukan apa yang kita omongkan saja, tetapi apa yang kita buat. Orang melihat apa perbuatan kita, lalu nama Tuhan dipermuliakan. Orang datang kepada Yesus karena melihat perbuatan kita. Saudara, itu yang ada. Ada satu kisah, saudara. Satu kisah yang saya ingat. Di satu daerah, saudara, itu di Afrika, saudara, ada orang, saudara, itu dibiarkan, dia sakit, lalu dibiarkan tergeletak begitu saja. Orang itu dibiarkan tergeletak begitu saja, saudara, lalu kemudian ada orang dari dokter, saudara, lalu dokter itu dia ambil si anak gadis itu, lalu kemudian diobati. Padahal orang-orang di kampungnya sudah membiarkan, karena mereka pikir akan mati. Lalu anak itu dirawat, dikasih obat, dibersihkan lukanya, dan semuanya, saudara, sampai baik, sampai bersih. Dan anak itu tinggal bersama para misionaris dan beberapa dokter-dokter itu. Lalu tidak berapa lama kemudian, saudara, si dokter itu mulai berpikir, kelihatannya anak ini ingin bersama kita dan ingin menerima Kristus sebagai juru selamat. Lalu mulailah diceritakan tentang Yesus. Waktu diceritakan tentang Yesus, anak itu ditantang, ayo mari kamu terima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi anak gadis itu diam saja. Dia tidak kasih komentar apa-apa. Dia diam saja. Lalu kemudian berapa lama kemudian si anak perempuan itu bertanya, apakah Yesus yang Bapak ceritakan itu seperti Bapak dokter? Si Bapak dokter itu ketawa, lalu dia berkata, kalau memangnya seperti Bapak dokter, aku mau terima Yesus. Saudara lihat, bukan karena yang lain, tapi karena perbuatan baik kita membuat orang melihat bahwa Yesus yang ada itu adalah Yesus yang baik. Saudara, itu yang kita bisa lihat. Sebab itu jangan jemu untuk kita berbuat baik. Jangan menyerah untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan kehilangan motivasi. Jangan putus asa, saudara. Jangan menyerah untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita lihat, saudara. Jangan kita putus asa. Yesus tahu kelemahan seseorang sehingga tawar hati untuk berbuat baik. Saudaraku, kita lihat. Sebab itu bertekunlah di dalam doa. Jangan kita kehilangan apapun atau putus asa. Saudara, Lukas 18 ayat 2, ini ada satu cerita yang Tuhan ajarkan. Bahwa untuk orang itu bertekun terus dalam doa. Bertekun terus dan meminta, saudara. Tuhan akan menolong dan menguatkan. Sebab itu bertekunlah di dalam doa. Ketika kita tidak ada keinginan untuk berbuat baik, saudara. Waktu kita malas untuk melakukan sesuatu, hal yang baik. Ketahuilah, saudara berada dalam posisi sedang tenggelam. Kalau di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik, saya boleh berkata sekali lagi, bahwa saudara berada di dalam posisi yang sedang tenggelam. Sebab itu, saudara harus berdoa kepada Tuhan. Kalau kondisinya begitu, Tuhan tolong saya. Saudara, waktu Petrus tenggelam. Dia ada di laut, lalu kemudian dia tenggelam.
Apa yang Petrus katakan kepada Tuhan? Dia mengatakan, tolonglah kami. Saudara, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, demikian juga dengan perempuan Kanani, mereka berkata, Tuhan tolonglah aku, sembuhkan aku. Jadi saudara, kalau posisi seseorang tidak ada keinginan untuk berbuat baik, orang itu harus berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Supaya hati saudara, hati kita semua memiliki hati yang lembut, hati yang penuh belas kasihan, hati yang baik seperti Tuhan yang mau menolong sesama manusia. Mengapa Paulus tidak jemu dalam melakukan kebaikan? Mengapa Paulus tidak bosan untuk berbuat baik? Sebab Tuhan tidak henti-hentinya memberikan kasih karunia kepadanya, saudara. Tuhan tidak henti-hentinya memberikan kasih karunia kepadanya. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Gereja di Efesus telah kehilangan kasih. Terus terang, mereka kehilangan kasih Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, kau telah meninggalkan kasih yang semula. Orang bertanya, kasih apa yang ada, saudara? Apakah gereja di Efesus tidak menjadi terangnya Allah? Sehingga, saudara, Tuhan mengatakan, kau telah meninggalkan kasih yang semula. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, perlu saudara ketahui, gereja di Efesus adalah gereja misioner yang selalu menolong orang lain, yang selalu membawa kabar kesukaan kepada orang lain, menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa. Dia mengasih tahu kepada semua orang tentang keselamatan itu, saudara. Tetapi waktu itu gereja di Efesus telah kehilangan itu. Sebab itu Tuhan mengatakan di mana apa yang telah kamu kerjakan. Sedangkan gereja Tesalonika lain, walaupun gereja ini mengalami kesulitan, walaupun gereja ini mengalami kesusahan, saudara, tetapi gereja di Tesalonika imannya, pengharapannya, dan kasihnya besar, saudara. Kalau saya baca di 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga, sebab kamu selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, gereja di Tesalonika mempunyai 3 hal penting. Iman, kasih, dan pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan. Saudara, ini yang ada. Jadi saudaraku, itu yang ada. Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Sehingga gereja di Tesalonika itu mempunyai hati untuk bisa memberi. Dalam beberapa perjalanan Rasul Paulus, gereja di Tesalonika mensupport pelayanan-pelayanan. Dia menolong, ada banyak saudara yang mereka membantu. Kenapa? Karena mereka punya kasih yang begitu indah. Biar kita memiliki kasih, iman, dan pengharapan seperti gereja di Tesalonika. Saudaraku, sangat mudah orang untuk menjadi lelah. Sangat mudah untuk menjadi lelah dalam pelayanan. Dalam pelayanan, lelah. Kita mungkin menjadi kecil hati sehingga tergoda untuk berhenti bekerja, untuk melayani. Kita mengatakan, ya sudahlah, aku udah capek. Aku udah nggak mau lagi melayani. Aku sudah bosan. Aku sudah lelah. Aku mau berhenti, aku mau diam saja. Saudara salah. Saudara ditipu oleh iblis. Sebab apa? Kita tidak boleh. Selama kita hidup, kita melakukan kehendak Tuhan. Kita harus tetap melayaninya. Sebab inilah kehendaknya. Saudara, kita bisa berbuat baik. Pelayani di mana-mana banyak tempat, saudara. Kita bisa lakukan. Bahkan, saudara, di dalam Injil Matius 25, ayat 34 dan seterusnya, saudara, Tuhan berkata kepada orang-orang, dia mengatakan, pada saat aku lapar, kamu memberi makan. Pada saat aku haus, engkau memberi minum. Pada saat aku di penjara, engkau menengok aku dalam penjara.
Lalu mereka bertanya, kapan? Kapan Tuhan kau kelapar? Kapan engkau haus? Kapan engkau tidak berpakaian? Kapan engkau di penjara lalu kami menengok? Kepada siapa engkau lakukan? Kepada orang yang lebih hina dari kamu. Itu juga pada aku. Kalau kita melayani orang lain, melakukan sesuatu, perbuatan baik, kepada orang-orang, saudara, yang lebih hina, mungkin lebih rendah, atau kepada orang-orang yang membutuhkan semua, saudara, itu seperti melayani kepada Tuhan. Saudaraku, biar kita mau melayani kepada semua orang, Tuhan tidak mengajar kepada kita untuk melayani satu golongan. Tapi Tuhan mengajar kepada kita untuk kita bisa melayani siapapun, saudara. Kita adalah pelayan Tuhan. Kita mengerjakan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita merasa pekerjaan kita gagal, jangan menyerah, tapi bertekunlah. Ketika kita merasa sepertinya tidak ada artinya, jangan menyerah, bertekunlah. Ketika merasa tidak ada harapan, ingatlah janji Tuhan. Ketika merasa tidak ada harapan, saudara. Saudara ingat apa yang Tuhan janjikan. Ingat apa yang Tuhan kena katakan. Percayakan diri kepadanya. Sebab itu jangan lelah, tetapi melakukan kebaikan. Jangan berhenti. Kita harus memancarkan terang Tuhan. Saudaraku, jangan kita berhenti. Jangan lelah. Saudara, ada banyak contoh. Waktu kita tidak lelah, kita memetik satu hasil. Saudara, di satu gereja kecil di Skotlandia, ada seorang pendeta yang sudah melayani beberapa lama. Tetapi tampaknya tidak ada kemajuan. Tampaknya tidak ada hasil di dalam pelayanannya. Sehingga majelis hendak memberhentikannya, menyetopnya. Tetapi pendeta itu tetap ada dan dia bertekun, dia melayani. Saudara, apakah sampai di situ saja? Apakah tidak ada hasil? Oh tidak, saudara. Ada seorang yang akhirnya nanti bertobat. Namanya Robert atau Bobby Moffat, saudara. Dia adalah seorang utusan Injil yang besar di Afrika Selatan. Ceritanya, saudara, suatu kali di gereja itu, anak ini ada, dia memang tinggal di sana, dia ibadah di sana. Waktu kolekte dijalankan, memakai piring, saudara, waktu sampai ke si anak itu, piring itu diambil, lalu piring itu taruh di bawah, lalu kemudian dia berdiri di atas piring itu. Semua orang kaget, lalu dia bertanya, mengapa kamu lakukan seperti itu, nak? Anak itu berkata, Pak Pendeta, aku diberkati. Aku sangat senang. Tuhan memberkati aku. Tetapi aku tidak punya uang untuk memberi persembahan. Aku yang menjadi persembahan itu. Aku sekarang berdiri di atas piring ini. Aku mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Saudara, itulah Bobby Moffat. Utusan Injil di Afrika Selatan yang besar. Yang memenangkan banyak jiwa, saudara. Nah, setelah lama melayani di Afrika Selatan, Robert Moffat kembali ke Skotlandia untuk mencari pembantu laki-laki. Dia perlu tenaga. Dia perlu pengerja laki-laki. Ya, sampai di gereja, lalu dia mulai berkhotbah, dia mulai mengadakan tantangan, karena dia pikir akan ada banyak laki-laki yang akan datang di gereja itu, lalu kemudian mereka itu akan dapat tantangan dan banyak orang yang ingin menjadi misionaris di Afrika. Ternyata, saudara, yang datang itu perempuan. Dan itu pun tidak banyak. Ada memang seorang laki-laki, dia pemain organ di gereja itu. Saudara, Moffat melihat orang itu. Saudara tahu siapa dia? Namanya David Livingstone. Saat itu dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, aku ambil keputusan untuk menjadi seorang misionaris di Afrika. David Livingstone atau Dr. David Livingstone adalah seorang penginjil besar, misionaris besar di Afrika Selatan. Dia keliling, bahkan sampai sakitnya dia masih tetap pergi untuk melayani jiwa-jiwa. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan di sana. Saudara, itu tentang David Livingstone. Saudaraku, kita bisa lihat. Nah, tuh Paulus mengatakan, apabila waktunya datang kita akan menuai. Ya, kita akan menuai. David Livingstone dengan Robert Moffat nanti bekerja sama di sana. Satu hal yang baik. Sesuatu yang indah, saudara. Apabila waktunya datang kita akan menuai. Orang yang menabur pasti akan menuai.
Jika menabur yang baik akan menuai kebaikan. Jika menabur dalam roh akan menuai kehidupan yang kekal. Tetapi saudara, kadang orang bertanya kapan kita menuai. Pengkhotbah bilang ada waktu menabur, ada waktu juga menuai. Hidup ini seperti orang dagang, saudara, yang yang menginvestkan apa-apa yang ada, yang membuat sesuatu, saudara. Atau seperti seorang petani yang menunggu hasilnya. Petani itu waktu dia menabur, dia mengharapkan ada hasil. Tidak ada satu petani yang menabur dia lalu tidak mengharapkan hasil. Itulah sebab petani itu menunggu, dia berdoa, dia menunggu, kemudian dia melakukan pekerjaan sesuatu supaya dia bisa memetik hasilnya. Ada penuaian. Sebab itu kita tidak perlu ragu di dalam kita bekerja atau melakukan perbuatan yang baik. Saudara, jika kita tidak menjadi lelah, ini ada kata ekluo, saudara. Ekluo itu dari kata ek dan luo. Luo itu artinya lepas, longgar, saudara. Seperti orang melepaskan lelah, melepaskan ikat pinggang, saudara, ekluo. Saya terjemahkan longgar atau redup, artinya sudah. Aristoteles memakai kata ekluo untuk menjelaskan orang yang berlari mencapai sampai garis finish, lalu dia rebahan. Lalu dia bilang, aduh aku capek. Saudara, itu ekluo. Nah, itu apa maksudnya, saudara? Jika kita tidak menjadi lelah, itu artinya jika kita belum mati, kita akan menuai apa yang kita tabur. Saudara akan menuai apa yang saudara tabur selagi kita hidup. Tetapi, walaupun sudah mati, pasti ada upah. Sebab Tuhan mengatakan ada upahnya. Kepada siapa kita memberi, walaupun hanya sedikit, walaupun kecil, karena Kristus upahnya tidak hilang. Sebab itu saudara, berbuatlah baik. Kita akan berbuat baik. Nah, mengapa harus berbuat baik? Mengapa kita harus berbuat baik? Yang pertama, saudara, supaya Bapa dipermuliakan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, Tuhan mengatakan supaya terang kita bercahaya, supaya Bapa dipermuliakan. Kalau terang orang Kristen itu, terang kita itu, saudara, itu bercahaya, maka Bapa dipermuliakan dalam sorga. Saudara, Bapa mengajarkan untuk mengasihi. Jika kita melakukannya, maka Bapa dipermuliakan. Di dalam ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar, supaya kita menjadi anak-anak Bapa yang di dalam sorga. Itulah sebabnya kita harus berbuat baik. Yang kedua, kita adalah anak Allah. Orang yang percaya kepadanya, saudara. Kita adalah anak Allah. Orang yang percaya kepadanya. Kita harus melakukan kebenaran, saudara. Saudara, orang-orang percaya, kita harus berbuat yang baik. Kita harus melakukan kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, dikatakan, milikilah cara hidup yang baik. Jadi saudara, kalau cara hidup kita baik, lalu kita menjadi orang-orang yang saudara dihormati oleh orang sekitar, lalu orang-orang melihat perbuatan baik kita, dia bisa memuliakan Allah melalui kita, saudara. Dia bisa memuliakan Allah melalui kita. Kadang-kadang saudara, kalau kita lihat ada orang memfitnah, ada orang yang mungkin berbuat jahat, tapi kalau orang itu lihat perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang baik, dia akan memuliakan Tuhan pada hari Tuhan melawatnya, saudara. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Nyatakan Kristus, nyatakan Tuhan, nyatakan terang, saudara, di dalam perbuatan kita. Kita membiarkan Allah bekerja di dalam diri kita. Saudara perlu tahu bahwa bukan perbuatan baik. Kita tidak mempunyai perbuatan baik, saudara.
Kita tidak mempunyai. Perbuatan baik itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan kita hanya melepaskan, membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Tuhan mau pakai di dalam diri saudara. Tuhan akan mengajarkan sesuatu yang baik. Dan saudara tinggal melakukan saja. Kita hanya alat, saudara. Kita bukan inisiator. Kita tidak memberikan inisiatif apapun. Tuhan yang bekerja di dalam kita, dan kita akan melepaskannya itu untuk melakukan hal-hal yang baik, saudara. Sebab inilah kehendak Tuhan. Seorang Kristen harus selalu siap untuk berbuat baik sejauh ia mampu. Tidak perlu didorong-dorong. Kita harus mengerti bahwa berbuat baik adalah hak istimewa Tuhan bagi kita. Tuhan, saudara, tidak perlu didorong. Kita mengerti ini dari Tuhan. Sebab itu kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Tuhan akan memberkati kita. Kalau saudara berbuat baik, maka Tuhan akan memberkati kita. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang dapat memberi. Saudara harus punya kata-kata ini. Orang diberkati Tuhan adalah orang yang dapat memberi. Saudara, bukan orang diberkati Tuhan adalah orang yang kaya raya. Bukan. Orang diberkati Tuhan adalah orang yang dapat memberi. Yang bisa memberi. Karena orang yang bisa memberi itu namanya orang yang berkelimpahan, saudara. Walaupun saudara mungkin penghasilan kecil. Walaupun saudara punya kecil. Tapi kalau saudara bisa memberi, itu besar. Saudara lihat bagaimana janda Sarfat punya apa, saudara? Dia cuma punya sedikit minyak dan segenggam tepung. Dia tidak punya apapun. Tapi pada waktu dia memberi, itu orang yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya semua yang dipunyainya tidak akan habis-habisnya, saudara. Itu akan ada terus. Sebab apa? Dia orang diberkati Tuhan. Seandainya janda Sarfat itu tidak memberikan kepada Nabi Elia, saudara, akan habis. Karena dia bukan orang diberkati Tuhan. Saudara lihat, ciri orang diberkati Tuhan adalah suka memberi. Saudara, bukan memberi untuk diberkati. Saudara salah. Oh, aku memberi untuk diberkati. Tetapi ciri orang diberkati Tuhan suka memberi. Saudara, itulah sebabnya saudara memberi, supaya memberi saudara, karena saudara orang yang diberkati Tuhan. Nah, kesulitan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Saudara, kesulitan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Satu krisis, saudara. Saudara, dalam huruf Tionghoa, saudara, ada dua karakter untuk kata kesulit-sulit atau sulit atau krisis, saudara. Itu ada dua kata. Yang pertama wei, saudara. Yang kedua ji. Kita lihat, ini krisis, saudara. Nah, yang wei ini sebetulnya artinya bahaya, danger, bahaya, saudara. Yang lain kedua artinya kesempatan, opportunity, saudara. Ini kesempatan. Jadi, saudara, ada dua kata. Nah, kalau orang ngalamin krisis apapun, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis segala macam, saudara. Saudara harus ingat. Yang pertama bisa bilang bahaya. Ini bahaya. Pikirannya bahaya. Tapi pikiran yang kedua, saudara, ini kesempatan. Sehingga, saudara, di dalam bahaya, di dalam krisis, itu ada kesempatan untuk kita bisa melakukan yang baik. Untuk bisa kesempatan untuk berbuat sesuatu. Di tengah-tengah krisis itu, saudara, ada sesuatu. Saudara lihat, pada waktu Paulus mengalami satu krisis di kapal, saudara. Mereka semua udah bingung. Mereka sudah tidak makan beberapa hari. Itu kapal itu diombang-ambingkan oleh gelombang. Matahari tertutup, saudara. Itu badai luar biasa. Semua makanan, semua barang sudah dibuang di laut supaya kapal tidak tenggelam. Tetapi ketakutan mereka itu luar biasa. Saudara, siapa yang berdiri? Bukan nakoda kapal, bukan di situ ada perwira, bukan. Tapi Paulus yang berdiri. Dia mengatakan, tadi malam ada malaikat mengatakan, tenang, semua akan selamat. Lalu kemudian, sekarang kamu makan. Saudara, siapa yang berdiri? Paulus. Seringkali, saudara, di dalam kondisi yang kritis dalam apa? Kita, orang percaya, orang beriman, itu yang harus menolong. Kita adalah terang. Kita adalah pemimpin yang Tuhan taruh. Untuk apa? Untuk kita bisa berbicara. Saudaraku, kita harus melakukan sesuatu yang baik.
ini adalah kehendak Tuhan, saudara. Biar kita mau berbuat apa-apa yang baik. Berbuat baik itu sama dengan menabur juga. Kalau kita bertekun, kita akan menuai pada waktunya. Jika ingin panen, selesaikan penaburan itu. Saudara, itu yang ada. Saya akan baca Galatia 6 ayat 10 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Nah, saudara, jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, saudara. Jadi di TB, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi saudara, selagi masih ada kesempatan, hendaklah kita berbuat baik. Kesempatan itu ada, saudara. Saudara, di dunia ini ada banyak kesempatan. Ada banyak kesempatan yang kita bisa kerjakan. Ada banyak kesempatan yang kita harus bisa buat. Di dunia ini banyak sekali kesempatan yang kita bisa buat. Kalau kita punya mata untuk bisa melihat. Kalau kita punya telinga untuk bisa mendengar. Kebanyakan saudara, banyak orang tidak punya mata untuk bisa melihat kesempatan yang indah. Tidak punya telinga untuk bisa mendengar. Sebab dosa. Dosa itu saudara menutupi sehingga kita tidak bisa melihat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dosa itu menutup telinga kita sehingga kita tidak mendengar sesuatu yang Tuhan kehendaki. Saudara, di dunia ini ada banyak hal. Sebab itu jangan hidup berbuat dosa. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan dan kudus di hadapan Tuhan, kita bisa melihat dan kita bisa melakukan sesuatu. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu kepada kita. Tuhan memberikan waktu kepada kita dan kita harus mengambil kesempatan yang jarang ini. Tuhan memberikan waktu kepada kita, saudara. Kita memberikan kesempatan dan itu yang kita ambil. Ini saudara, ada hal-hal yang memangnya kita lihat ini ada Tuhan mau bekerja, berbuat sesuatu. Jika tidak berbuat baik kepada sesama, saudara, walaupun orang itu kelihatannya berhasil. Kalau orang tidak memperhatikan sesama, walaupun orang itu tampaknya berhasil, sebenarnya orang itu gagal, saudara. Jangan melihat pintu tertutup terus, lihat juga yang terbuka. Jangan abaikan kesempatan untuk berbuat baik. Saudara, selama masih ada, pakai kesempatan itu dengan baik. Selagi masih ada kesempatan, apa artinya? Selagi kita masih hidup, selagi saudara masih sehat, selagi saudara masih bisa bekerja, selagi saudara masih bisa bergerak, selagi tangan saudara masih bisa dipakai, mata saudara bisa dipakai, mulut saudara bisa dipakai, semua bisa dipakai. Ini adalah yang ada. Selagi masih ada kesempatan. Kalau suatu waktu saudara sudah tidak bisa dipakai semua, mata sudah tidak bisa dipakai, telinga sudah tidak bisa, tangan sudah tidak bisa digerakkan lagi, apa yang harus diperbuat saudara? Kalau jalan saja sudah sulit, tangan tidak bisa lakukan apapun, mendengar juga susah, saudara mau buat apa? Saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Artinya selagi kita masih hidup, masih sehat, masih bekerja, masih bisa bergerak. Sebab jika sudah mati tidak ada lagi kesempatan apapun. Kalau orang sudah mati sudah nggak ada. Itu sudah nggak ada kesempatan. Dia sudah tergeletak sudah dan mati dikubur. Tetapi selagi masih hidup kita bisa. Perbuatan baik kita adalah penaburan dan ada upah yang akan diterima dari Tuhan. Sebab itu saudara, kita melakukan perbuatan baik kita. Tujuan kita sebagai orang percaya adalah masuk dalam pekerjaan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sedang siapkan untuk anak-anaknya. Saudara, waktu seseorang menjadi anak Tuhan menyiapkan pekerjaan. Nah, saudara, seringkali ada investasi yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali ada sesuatu yang datang kepada kita. Tetapi seringkali pula kita melewatkannya. Kita mengabaikannya. Kita tidak nangkep itu semua. Waktu itu terjadi, saudara. Penyesalan itu terjadi. Suatu penyesalan itu terjadi, saudara. Itu yang ada, saudara. Karena memangnya kita tidak bisa menangkap itu semua. Saudara, biar kita mau berbuat sesuatu. Saudara, saya teringat beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar ada mungkin 20 tahun yang lalu, saudara. Ada seseorang yang menelpon saya. Dia meminta saya menerjemahkan buku Yosefus dari bahasa Ibrani kepada bahasa Indonesia.
Saudara, saya berpikir bagaimana ini sanggup atau tidak. Waktu itu saya masih muda sekali, saudara. Saya pikir saya bisa, pasti bisa kalau mau mengerjakan. Tetapi saudara, saya jawab, oh saya tidak bisa. Saudara, itu sudah lewat. Kalau saya ingat itu, saya mengatakan, aduh, kenapa aku tidak ambil itu ya? Kenapa aku tidak ambil kesempatan ini? Untuk aku bisa melakukan ini, menerjemahkan dari buku dari bahasa Ibrani kepada bahasa Indonesia. Oh, satu kesempatan yang baik. Saat itu, saudara, tidak banyak orang yang belajar bahasa Ibrani, sehingga sulit mencari. Dan dia meminta kepada saya untuk bisa mengerjakannya. Tetapi itu sudah lewat, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita bisa melihat kesempatan, tetapi kita tidak berani mengambil. Tapi kalau kita ada roh dari Tuhan, kita mengatakan, oh iya, maka Tuhan itu akan menolongnya, saudara. Ini ada kesempatan yang akan dijalankan. Jadi, saudaraku, biar kita mau pakai kesempatan itu dengan baik. Berbuat baik kepada semua orang. Semua orang yang kita kenal. Kepada siapa kita berbuat baik? Kepada semua orang kita harus berbuat baik. Tetapi kepada siapa lebih dulu? Yang pertama, kita harus berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Kata sesama manusia itu artinya orang yang ada di dekat kita, tetangga kita, saudara. Orang yang ada bersama kita, berarti keluarga kita, tetangga kita, dan orang yang bertemu dengan kita, itu adalah orang yang ada di dekat kita. Kita memberikan, saudara, kita melakukan sesuatu kepada orang yang ada di dekat kita. Tuhan menyuruh kita mengasihi sesama manusia. Ini kehendak Tuhan, saudara. Ini kehendak Tuhan. Jadi kita melakukan perbuatan karena ini kehendak Tuhan. Saudaraku, biar kita mau melakukan perbuatan baik kita kepada semua orang, saudara. Semua yang kita kenal. Nah, kita lakukan terutama kepada orang yang ada di sekitar kita. Saudara, Paulus mengatakan terutama kepada orang yang seiman. Mengapa? Karena orang itu yang ada di dekat kita. Yang ada di hati kita. Yang sepanggilan dengan kita. Saudara, kita harus menolong mereka, memperhatikan mereka. Ini yang terutama. Mengapa? Supaya mereka tidak lemah. Supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Kadang-kadang di dalam masalah kekurangan, di dalam masalah persoalan, saudara, orang itu, saudara, tiba-tiba dia undur dari Tuhan. Kita jaga supaya sesama kita tidak undur dari Tuhan. Tetapi mereka sudah sama-sama berjalan dalam Tuhan. Sama-sama mengiring Tuhan. Kita menolong untuk menjaga kerohanian teman-teman kita, sahabat kita. Saudara, itu yang Tuhan ingin. Kita harus menolong siapa? Sesama. Mungkin kita punya saudara tidak mempunyai makanan. Mungkin kita punya saudara tidak mempunyai sesuatu. Biar kita yang mempunyai, kita memberikan. Sebisa kita memberi, saudara. Kita bisa menolong, sebisa kita bisa menolong. Semampu kita bisa menolong. Sehingga, saudara, semua itu ketolong. Paulus mengatakan, yang banyak tidak berkelebihan. Yang sedikit tidak kekurangan. Tapi semua bisa saling tolong-menolong. Saudara, kita lihat, Tuhan ingin kita juga melakukan hal yang sama. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan ingin perbuatan baik itu dimulai dari kita. Bukan dari orang lain. Sebab kita anak Allah, pengikut Kristus. Tapi kadang-kala, saudara, Tuhan mengingatkan kita dengan orang lain yang lebih dulu berbuat baik. Kita diam, ada orang lain yang berbuat baik lebih dulu. Ada orang lain yang berbuat baik lebih dulu. Ada orang lain yang berbuat baik lebih dulu. Saudara, itu artinya Tuhan mengingatkan kita. Sebab Tuhan ingin anak-anaknya yang melakukan perbuatan baik. Tuhan ingin namanya, Tuhan ingin dipermuliakan dengan perbuatan saudara. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Pakai itu semua dengan baik. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat, saudara. Hidup ini harus menjadi berkat. Itu yang ada. Saudaraku, biarlah saudara mau melakukan sesuatu. Kita lihat, negara kita sedang mengalami juga masalah. Banyak orang-orang yang membutuhkan.
Kalau saudara diberkati Tuhan, mari kita bantu, kita menolong. Kita memikirkan siapa yang kita bisa menolong. Mari kita tolong saudara. Saudara, itu yang ada. Kita akan menyanyi satu nyanyian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih banyak Bapak buat semua yang kau berikan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih buat segala-galanya ya Tuhan. Terpujilah akan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat presiden kami, buat para menteri Tuhan. Tuhan gubernur, baik bupati, wali kota, semua camat, lurah, tolong Tuhan. Karena negara kami sedang mengalami masalah dari virus Tuhan. Biar Kau tolong, berikan Tuhan kekuatan, kesanggupan, dan hikmat bagi pemimpin-pemimpin, bagi presiden kami untuk bisa mengatur dan menangani semua. Buatlah kesatuan di antara rakyat kami Tuhan. Buat kesatuan Tuhan. Sehingga kami semua bersatu Tuhan. Untuk menangani semua sampai kami menang. Tuhan Kau tolong Tuhan Yesus. Jauhkan dari perkara yang jahat. Jauhkan dari perkara yang tidak berkenan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Berkati Tuhan bangsa kami. Berkati negara kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.